Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan membahas materi tentang analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Sebelumnya, izinkan kami mengucapkan penganjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Yuraka Anggitasari, absen 03, sebagai moderator sekaligus pembaca pertama. Untuk yang pertama, A. Pentingnya modal kerja. Modal kerja sangat berpengaruh pada kesiapan perusahaan dalam beroperasi. Perusahaan yang tidak memikirkan modal kerja dengan baik, maka bisa jadi menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Secara umum, arti penting modal kerja bagi perusahaan, terutama bagi kesehatan keuangan perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Ini merupakan manajemen modal kerja. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar, cepat, dan sering kali mengalami perubahan serta cenderung labil. Sedangkan aktiva lancar adalah modal kerja perusahaan. Artinya, perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap modal kerja. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer keuangan. Yang ketiga, dalam praktiknya, seringkali bahwa separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Dengan kata lain, jumlah aktiva lancar sama atau lebih dari 50% dari total aktiva. Yang keempat, bagi perusahaan yang relatif kecil, relatif terbatas untuk memasuki pasar dengan modal besar dan jangka panjang. Pendanaan perusahaan lebih mengandalkan pada utang jangka pendek seperti utang dagang, utang bank 1 tahun yang tentunya dapat mempengaruhi modal kerja. B. Sumber modal kerja. Kebutuhan akan modal kerja mutlak disediakan perusahaan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan sumber-sumber modal kerja yang dapat dicari dari berbagai sumber yang tersedia. Sumber-sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan pasiva. Berikut ini beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, hasil operasi perusahaan. Hasil operasi perusahaan maksudnya adalah pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu. Yang kedua, keuntungan penjualan surat-surat berharga, yaitu keuntungan penjualan surat-surat berharga juga dapat digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang ketiga, penjualan saham. Penjualan saham artinya perusahaan melepas sejumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak. Yang keempat, penjualan aktiva tetap. Pada penjualan aktiva tetap, maksudnya yang dijual di sini adalah aktiva tetap yang kurang produktif atau masih menganggur. Perkenalkan, nama saya Komang Triwidianingsih, nomor absen 19. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, yang kelima, penjualan obligasi. Penjualan obligasi artinya perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya. Yang keenam, memperoleh pinjaman. Mengenai memperoleh pinjaman dari kreditor, bank atau lembaga lainnya, terutama pinjaman jangka pendek, khusus untuk pinjaman jangka panjang juga dapat digunakan. Hanya saja, peruntukan pinjaman jangka panjang biasanya digunakan untuk kepentingan investasi. Yang ketujuh, dana hibah. Mengenai perolehan dana hibah dari berbagai lembaga, ini juga dapat digunakan sebagai modal kerja. Dana hibah ini biasanya tidak dikenakan beban biaya sebagaimana pinjaman yang tidak ada kewajiban pengembalian. Dapat disimpulkan bahwa secara umum kenaikan dan penurunan modal kerja disebabkan 1. Adanya kenaikan modal, penambahan modal pemilik atau laba. 2. Adanya pengurangan aktiva tetap, penjualan aktiva tetap. 3. Adanya penambahan utang. Yang C. Penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja akan dapat memengaruhi jumlah modal kerja itu sendiri. Seorang manajer dituntut untuk menggunakan modal kerja secara tepat, sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai perusahaan. Penggunaan dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari kenaikan aktiva dan penurunan pasiva. Secara umum dikatakan bahwa penggunaan modal kerja biasa dilakukan perusahaan untuk 1. Pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya. 2. Pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. 3. Menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. 4. Pembentukan dana. 5. Pembelian aktiva tetap, tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. 6. Pembayaran utang jangka panjang seperti obligasi, hipotek, utang bank jangka panjang.
7. Pembelian dan penarikan kembali saham yang beredar. 8. Pengembalian uang atau barang untuk kepentingan pribadi. Dan 9. Penggunaan lainnya. Perkenalkan, nama saya Nilur Putu Pande Sri Mulyani, absen 28. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dalam praktiknya, modal kerja suatu perusahaan tidak akan berubah apabila terjadi yang pertama, pembelian barang dagangan dan bahan lainnya secara tunai. Yang kedua, pembelian surat-surat berharga secara tunai. Yang ketiga, perusahaan bentuk piutang misalnya dari piutang dagang ke piutang wesel. Dikatakan modal kerja tidak mengalami perubahan disebabkan pembelian secara tunai, posisinya tetap berada di aktiva lancar, hanya berubah komposisinya saja. Demikian pula dengan pembelian surat-surat berharga secara tunai tetap tidak mengubah aktiva lancar. Sementara itu, perubahan bentuk piutang misalnya dari piutang dagang ke piutang wesel juga tidak mengubah posisi utang lancar. Yang D. Menunjukkan laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja menggambarkan bagaimana perputaran modal kerja secara periode tertentu. Dalam laporan sumber dan penggunaan modal kerja akan terlihat perubahan modal kerja yang dimiliki perusahaan. Laporan perubahan modal kerja disebut juga dengan Statement of Fund atau Statement of Financial Change. Dalam praktiknya, laporan perubahan modal kerja menggambarkan yang pertama, posisi modal kerja per periode, yang kedua, perubahan modal kerja, yang ketiga, posisi modal kerja, yang keempat, jumlah modal kerja yang berasal dari penjualan saham, yang kelima, jumlah modal kerja yang berasal dari utang jangka panjang, yang keenam, jumlah modal kerja yang digunakan untuk aktiva tetap, dan yang ketujuh, jumlah aktiva tetap yang telah dijual dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Maharani, absen 37. Saya akan melanjutkan presentasi yang terakhir. Untuk selanjutnya, memberi contoh penyelesaian yang diperlukan dalam menentukan jumlah sumber dan penggunaan modal kerja. Perubahan neto dari saldo rekening-rekening neraca yang diperbandingkan diperlukan penyelesaian apabila perubahan itu tidak melaporkan jumlah sesungguhnya dari sumber-sumber dan penggunaan dana. Apabila penyelesaian diperlukan, kertas kerja memerlukan sepasang kolom di mana data penyelesaian dapat dicatat. Perubahan dalam saldo neraca setelah direvisi dengan data yang ada pada kolom penyelesaian kemudian ditarik ke dalam kolom sumber dan penggunaan modal kerja. Adapun penyelesaian yang perlu dibuat pada kertas kerja dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada penyelesaian untuk menghapus perubahan suatu rekening yang tidak mempengaruhi modal kerja. Perubahan rekening tertentu mungkin timbul dari transaksi yang ada hubungannya dengan perubahan dana. Sebagai contoh, perubahan yang terjadi karena adanya penilaian kembali terhadap aktiva tetap. Penghapusan aktiva tidak berwujud dengan membebankan pada laba ditahan. Pemberian dividen yang berupa saham di mana sejumlah laba yang ditahan dipindahkan ke rekening modal saham. Suatu aktiva mungkin telah keliru dibebankan sebagai biaya pada periode sebelumnya. Kemudian, kesalahan diketahui aktiva tersebut mungkin telah dibebankan dan dikreditkan pada laba yang ditahan. Yang kedua, ada penyelesaian untuk melaporkan sumber-sumber dan penggunaan modal kerja secara pilah-pilah atau individual bagi peristiwa di mana beberapa transaksi hanya diringkas pelaporannya dalam satu rekening. Perubahan saldo suatu rekening mungkin menghasilkan adanya beberapa sumber atau penggunaan modal kerja atau merupakan kombinasi dari sumber dan penggunaan modal kerja. Sebagai contoh, saldo dari rekening pabrik dan alat perlengkapannya mungkin mencerminkan baik karena adanya pembelian atau penggunaan modal kerja maupun karena adanya penjualan atau sumber modal kerja. Saldo rekening investasi atau jangka panjang mungkin mencerminkan pengaruh baik karena adanya pembentukan maupun adanya pelepasan. Yang ketiga, ada penyelesaian guna melaporkan adanya sumber atau penggunaan modal kerja secara tunggal atau menjadi satu terhadap suatu sumber atau penggunaan modal kerja yang dilaporkan dalam 2 rekening atau lebih. Suatu jumlah merupakan sumber modal kerja
atau penggunaan modal kerja sebagai hasil dari transaksi tertentu. Mungkin telah dicatat dalam 2 rekening atau lebih, misalnya investasi tertentu, atau jangka panjang berupa surat-surat berharga mungkin telah dijual kembali dengan hasil yang melebihi harga perolehannya. Transaksi akan dicatat dalam rekening kas, rekening investasi, dan rekening laba ditahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan pramasana.